Baik Ibu, Bapak, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu dan juga Bapak atas kedatangannya. Baik, apakah benar ini dengan Ibu Fitri dan juga Bapak Ali? Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual bagi calon pengantin ya Bu, agar Ibu dan juga Bapak bisa memahaminya. Nah, di sini juga saya akan menjaga privasi dan juga kerahasiaan Ibu baik Bapak. Baik Ibu Bapak, nah ini untuk lembar baliknya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ya Ibu Bapak, nah agar membantu Ibu dan juga Bapak untuk memahami secara tepat yaitu tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual bagi calon pengantin ya Bu Pak. Dalam pernikahan, akad ataupun janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yaitu merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, mawaddah dan warohmah. Nah, pernikahan juga adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Ibu dan juga Bapak, di sini saya akan menjelaskan juga tentang hak reproduksi dan juga seksual. Nah, untuk yang pertama adalah memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, kemudian berapa jumlah anaknya, dan kemudian jarak kelahiran. Nah, kemudian yang kedua ada mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual, serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan juga seksual. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan informasi yang sangat mudah, lengkap dan juga akurat tentang penyakit menular seksual agar ibu dan juga bapak bisa terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta juga bisa memahami upaya pencegahan dan juga penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual baik bagi ibu maupun baik bagi bapak dan juga keturunan. Lalu di sini ada memperoleh informasi dan juga pelayanan KB yang sangat aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Kemudian ada pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan juga yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Nah, kemudian juga ada hubungan suami istri yang harus didasari dengan penghargaan terhadap pasangannya masing-masing. Nah, tanpa pemaksaan, kemudian juga ancaman dan kekerasan, dan juga dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pranikah bagi ibu dan juga bapak. Di sini yang pertama adalah persiapan fisik. Pemeriksaan status kesehatan ini ada pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, kemudian frekuensi nafas, kemudian juga tekanan darah. Nah, kemudian ada pemeriksaan darah rutin seperti HB, trombosit, kemudian leukosit. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan darah yang sangat dianjurkan, yaitu adalah yang pertama golongan darah dan resus, kemudian golongan darah sewaktu GDS, nah kemudian juga talasemia, kemudian ada hepatitis B dan juga hepatitis C, nah kemudian TORCH yaitu toxoplasmosis, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus dan herpes simplex. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan urin di mana di sini urin rutin. Kemudian selanjutnya adalah persiapan gizi, di mana peningkatan status gizi calon pengantin, terutama pada ibu, melalui penanggulangan KEK, yaitu kekurangan energi kronis, nah, dan juga anemia gizi besi, serta defisiensi asam folat. Nah, kemudian selanjutnya adalah status imunisasi TT. Nah, di sini adalah pencegahan dan perlindungan diri yang sangat aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT mencapai kekebalan yang sangat penuh. Nah, untuk status TT itu sendiri ada TT1, TT2, TT3, TT4 dan juga TT5.
Kemudian untuk intervensi dan juga selang waktu minimalnya yaitu untuk TT2 adalah 4 minggu setelah TT1, kemudian untuk TT3 adalah 6 bulan setelah TT2, kemudian ada TT4 yaitu 1 tahun setelah TT3, kemudian ada TT5 yaitu 1 tahun setelah TT4. Nah, di sini untuk lama perlindungannya untuk TT2 yaitu 3 tahun, kemudian untuk TT3 yaitu 5 tahun, untuk TT4 yaitu 10 tahun, dan kemudian untuk TT5 yaitu 25 tahun. Baik Ibu, Pak, selanjutnya itu adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, di sini sebaiknya itu pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari ya, Bu, Pak. Nah, di sini tidak juga menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan juga dikeringkan menggunakan handuk ataupun tisu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab ataupun bau. Kemudian untuk khusus ibu, nah tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas ya Bu, cairan pembilas vagina. Kemudian juga jangan memakai pembalut tipis yang dalam waktu lama. Kemudian pergunakanlah pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama itu setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Baik, bagi ibu apabila mengalami sering keputihan ataupun juga berbau ya Bu dan berwarna, harap diperiksakan ke petugas kesehatan. Kemudian bagi bapaknya, dianjurkan untuk sunat ya Bapak untuk kesehatan. Baik Pak, Ibu, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Nah, di sini pernikahan yang sangat ideal itu dapat terjadi ketika perempuan dan juga laki-laki saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, tetapi apabila hal di atas itu tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama yaitu kekerasan secara fisik, misalnya memukul, kemudian menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, kemudian juga melukai. Kedua adalah kekerasan secara psikis. Nah, misalnya itu seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, kemudian juga melarang istri mengunjungi saudara ataupun teman-temannya, kemudian juga mengancam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual, misalnya itu seperti memaksa dan juga menuntut untuk berhubungan seksual. Nah, kemudian yang keempat adalah penelantaran, misalnya itu tidak memberi nafkah istri, kemudian melarang istri bekerja. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah eksploitasi. Nah, di sini misalnya itu seperti memanfaatkan, kemudian memperdagangkan dan juga memperbudak orang. Kan tetapi Ibu dan juga Bapak tenang, di sini ada kita ada solusi untuk mengatasi sebuah tindak kekerasan ini, yaitu apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya suami maupun istri berupaya untuk mencari solusi dengan terlebih dahulu, yaitu berdialog. Nah, kemudian apabila hal ini terjadi, maka langkah yang dapat dilakukan yang pertama itu bisa mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan juga mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Kemudian yang kedua adalah menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat ataupun kerabat. Kemudian yang ketiga adalah melapor ke polisi, unit pelayanan perempuan, dan juga anak. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya, kemudian masyarakat yaitu LSM, kemudian psikologi ataupun lembaga bantuan hukum yaitu LBH. Yang pertama adalah stereotipi, yaitu pelabelan kepada perempuan ataupun laki-laki, yang misalnya laki-laki kuat, kemudian perempuan lemah, perempuan emosional, kemudian laki-laki yang rasional. Nah, kemudian yang kedua adalah subordinasi. Nah, di sini yang lebih diutamakan adalah laki-laki yang terlebih dahulu, kemudian baru perempuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah marginalisasi, yaitu perempuan yang ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting.
Kemudian selanjutnya adalah beban ganda, di mana beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Kemudian perempuan itu dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan ya, yang harus diketahui ibu dan juga bapak. Nah, di sini untuk yang pertama, organ reproduksi perempuan yaitu adalah ovarium, yaitu indung telur. Nah, organ ini terletak di kiri dan juga kanan rahim. Nah, di ujung saluran telur, fimbriae atau umbai-umbai, dan terletak di rongga pinggul. Kemudian indung telur berfungsi untuk mengeluarkan sel telur ovum, yaitu sebulan sekali. Di sini indung telur kiri dan juga kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi pembuahan. Nah, bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut bersama darah saat menstruasi. Kemudian untuk yang kedua adalah tuba Fallopi, yaitu saluran telur. Nah, di sini saluran di kiri dan kanan rahim yang sangat berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dan dari indung telur menuju rahim. Kemudian yang ketiga adalah fimbriae, yaitu umbai-umbai. Nah, dapat dianalogikan juga dengan jari-jari tangan. Kemudian umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan dari indung telur. Kemudian yang keempat itu adalah uterus ataupun rahim. Nah, merupakan tempat janin berkembang, bentuknya seperti buah pir dan untuk berat normalnya antara 30 sampai 50 gram. Kemudian pada saat tidak hamil, nah besar rahim itu berkurang lebih besar pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Kemudian lapisannya itu terdiri dari lapisan parametrium yang merupakan lapisan paling luar dan ia berhubungan dengan rongga perut. Kemudian yang kedua adalah lapisan myometrium, seperti merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar dari proses persalinan ataupun yang disebut kontraksi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada lapisan endometrium yang merupakan lapisan dalam rahim dan tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Nah, kemudian untuk yang kelima ada serviks, yaitu leher rahim, di mana serviks ini adalah bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, nah leher rahim ini akan membuka, kemudian sehingga bayi dapat keluar. Nah, setelah itu yang keenam adalah vagina, yaitu liang kemaluan. Nah, di sini adalah merupakan sebuah saluran yang berbentuk seperti silinder, kemudian dengan diameter depan yang kurang lebihnya itu 6,5 cm, dan kemudian dinding belakangnya itu kurang lebih dari 9 cm, yang bersifatnya itu adalah elastis dengan berlipat-lipat. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat penis berada saat bersenggama, kemudian tempat keluarnya menstruasi dan juga bayi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah klitoris, yaitu kelentit. Nah, ini adalah merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan. Nah, dibanding dengan bagian-bagian kecil atau bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lainnya. Nah, klitoris ini juga banyak mengandung pembuluh darah dan juga syaraf. Nah, yang kedelapan adalah labia, yaitu bibir kemaluan. Nah, terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar, labia mayor, dan juga bibir kecil, yaitu labia minor. Ibu dan juga Bapak sudah paham ya kan tentang penjelasan tadi? Ya, baik Pak, Bu. Mari kita lanjut. Itu yang selanjutnya adalah organ reproduksi laki-laki. Nah, di sini organ reproduksi Bapak ya. Nah, di sini yang pertama adalah testis, yaitu buah zakar. Nah, berjumlah 2 buah untuk memproduksi. Nah, sperma, yaitu setiap hari dengan bantuan testosteron, yaitu testis berada dalam skrotum. Nah, di luar rongga panggul karena pembentukan sperma yang membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan, yaitu 36,7
derajat Celcius. Nah, kemudian sperma merupakan sel yang berbentuk seperti berudu ataupun kecebong, nah berekor. Kemudian hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi bersama cairan mani. Nah, kemudian juga bila bertemu dengan sel telur yang matang akan terjadi pembuahan. Kemudian yang kedua yaitu skrotum, yaitu kantung buah zakar. Nah, kantong kulit yang melindungi testis itu berwarna gelap dan juga berlipat-lipat. Nah, skrotum ini adalah tempat bergantungnya testis. Skrotum ini mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu agar relatif tetap. Kemudian yang ketiga adalah vas deferens atau saluran sperma. Nah, saluran sperma ini yang menyalurkan sperma dari testis epididymis menuju ke uretra atau saluran kencing. Nah, pars prostatica. Kemudian vas deferens ini panjangnya itu kurang lebih dari 4,5 cm, yaitu dengan diameter kurang lebih dari 2,5 mm. Nah, saluran ini muara dari epididymis, yaitu saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens, bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah prostat, yaitu prostat, vesicula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya, yaitu kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani, semen, yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Nah, di sini yang kelima adalah penis, itu berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Nah, pada keadaan biasa ukuran yang banyak pada keadaan biasa ukuran penis itu kecil. Nah, ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis, nah sehingga berubah menjadi tegang dan juga besar. Nah, hal ini itu biasanya disebut dengan ereksi ya Bu, Pak. Nah, kemudian juga bagian glans yang merupakan bagian depan ataupun kepala penis. Nah, glans ini banyak sekali mengandung pembuluh darah ataupun juga syaraf. Nah, kulit yang menutupi glans itu disebut dengan foreskin preputium. Kemudian pada laki-laki sunat dilakukan dengan cara membuang kulit preputium. Nah, secara medis sunat itu sangat dianjurkan ya Pak Bu. Nah, karena dimudahkan untuk pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkenanya infeksi ataupun radang dan juga kanker, seperti itu Bu ya. Juga Bapak. Baik, nah untuk selanjutnya itu adalah kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ya kepada ibu dan juga bapak. Nah, di sini adalah kehamilan yang sangat ideal, yaitu kehamilan yang sangat direncanakan dan juga diinginkan dan juga dijaga perkembangannya secara baik. Nah, kemudian kehamilan tidak diinginkan itu dapat terjadi. Yang pertama itu akibat hubungan seks pranikah ya Pak Bu. Kemudian yang kedua adalah akibat gagal ataupun drop out KB. Kemudian yang ketiga adalah pada unmet need atau wanita subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali, seperti itu ya Pak Bu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Nah, di sini ada metode modern jangka pendek, itu seperti jenis alat kontrasepsinya yaitu pil, suntik dan juga kondom. Nah, untuk contohnya untuk pil itu adalah pil kombinasi, kemudian untuk suntik adalah progestin dan kombinasi, kemudian kondom. Dan di sini ada metode modern jangka panjang. Nah, di sini untuk jenis alat kontrasepsinya itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu AKDR ataupun IUD. Untuk contohnya itu adalah CUT 380A. Kemudian jenis alat kontrasepsi jangka panjang selanjutnya adalah alat kontrasepsi bawah kulit, AKBK ataupun implan. Nah, untuk contohnya itu seperti progestin atau kombinasi. Nah, kemudian untuk metode yang alamiah, yaitu jenis alat kontrasepsinya itu seperti metode amenorrhea laktasi ataupun MAL. Nah, kemudian pantang berkala ataupun sistem kalender, yaitu coitus interruptus ataupun senggama yang terputus. Nah, kemudian juga ada pengukuran suhu basal, kemudian juga ada penilaian mendil vagina.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan ya kepada ibu dan juga bapak. Di sini yang pertama itu adalah adanya sel telur yang matang dibuahi oleh sperma. Nah, dalam saluran sel telur yaitu tulang Fallopi. Nah, kemudian sel telur yang telah dibuahi sperma ataupun embrio di sini menempel di dalam lapisan dinding rahim ya Bu, Pak. Kemudian dalam 120 hari pertama, embrio itu bakal berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel hayati. Kemudian selanjutnya itu memasuki usia kehamilan lebih lanjut, kemudian embrio berkurang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin ataupun bayi. Nah, selanjutnya itu adalah kehamilan yang umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari ataupun 9 bulan lebih 10 hari. Seperti itu Ibu, Pak. Nah, baik di sini setelah itu ada tanda-tanda kehamilan ya Bu, Pak. Nah, di sini tanda-tanda kehamilan bisa kita ketahui Bu, Pak. Yang pertama itu dengan tes kehamilan yang positif. Nah, kemudian tidak mendapat menstruasi ataupun haid sebagaimana biasanya, tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya rasa mual, kemudian muntah dan pusing. Nah, terutama pada pagi hari serta buang air kecil. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tidak ada nafsu makan. Kemudian selanjutnya itu kadang-kadang mengidam ataupun menginginkan makanan. Nah, yang jarang ada ataupun tidak pernah dimakannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada usia kehamilan yang lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin, Pak. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung usia kehamilan. Nah, di sini ada misalnya itu hari pertama haid terakhir yaitu 8 Juni sampai 8 Juni 2009, kemudian diperiksa positif hamilnya itu 14 Juli 2009. Kemudian untuk umur kehamilannya antara waktu 8 Juni 2009 sampai 14 Juli 2009. Nah, 36 hari. Nah, sekitar 5 minggu. Nah, kemudian untuk cara menentukan taksiran persalinan di sini, nah, taksiran persalinan ataupun melahirkan harus diketahui hari pertama haid terakhir, tanggal, bulan, juga tahun. Kemudian rumusnya itu tanggal itu ditambah 7, kemudian bulannya itu dikurangi 3 dan tahunnya ditambah 1. Kemudian untuk contohnya yaitu hari pertama haid terakhirnya itu 8 Juni 2009. Nah, maka waktu untuk persalinan diperkirakannya itu yaitu tanggal 8 ditambah 7 sama dengan 15, kemudian juga bulan 6 dikurangi 3 yaitu sama dengan 3, kemudian tahun 2009 ditambah 1 yaitu 2010. Nah, jadi untuk perkiraan melahirkannya itu pada tanggal 15 Maret 2010. Seperti itu Pak, Bu. Bisa dimengerti ya Pak, Bu? Baik. Nah, di sini selanjutnya itu untuk memeriksakan kehamilan. Nah, apabila nanti ibu hamil itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu. Nah, yang pertama itu adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran tekanan darah ibu. Kemudian nilai status gizi dan juga ukur lengan atas. Kemudian juga ada pengukuran janin ataupun pengukuran tinggi fundus uteri. Kemudian lakukan tentukan presentasi janin dan juga denyut jantung janinnya. Kemudian penilaian status imunisasi tetenya ya. Kemudian juga ada tablet tambah darah. Kemudian tes laboratorium. Kemudian ada tata laksana kasus. Kemudian juga ada tetap muka ataupun konseling tentang kehamilan. Seperti itu ya Bu, Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah menjaga kehamilan. Nah, untuk menjaga kehamilan di sini, ibu dan bapak juga harus siaga ya. Nah, di sini yang pertama itu, ibu tidak boleh kelelahan ataupun mengangkat benda yang sangat berat ataupun berat-berat gitu ya Bu. Nah, kemudian selanjutnya adalah berbaring selama 1 jam pada siang hari. Nah, usahakan kaki ibu itu lebih tinggi daripada perut ya Bu. Kemudian ibu tidur yang cukup 9-10 jam ya Bu. Kemudian ibu terlentang pada saat hamil muda, kemudian tidur miring pada kehamilan lanjut. Kemudian juga ibu diharapkan untuk berpakaian yang longgar ya Bu, yang menyerap keringat. Nah, kemudian memakai bra yang dapat menahan payudara yang belum besar, kemudian serta memakai alas kaki yang sangat nyaman buat ibu. Kemudian juga untuk posisi hubungan seks untuk ibu dan bapak itu perlu diatur kembali agar tidak menekan perut ibu. Nah, kemudian setelah itu ada beraktivitas fisik untuk ibu itu bisa berjalan kaki selama 30-60 menit. Kemudian tiap hari ataupun berolahraga ringan seperti senam hamil dilakukan dengan hati-hati dan juga seksama.
Kemudian ibu juga harus menghindari berdekatan dengan orang-orang yang sedang sakit menular dan juga orang-orang yang sedang merokok ya Bu, karena itu tidak bagus buat kehamilan ibu. Nah kemudian juga untuk pemakaian obat ibu harus sesuai dengan petunjuk dokter ya Bu. Kemudian untuk makanan bergizi itu harus bergizi yang seimbang, termasuk sayur dan buah 3-5 porsi dalam sehari ya Bu. Nah, kemudian untuk di sini kita akan melanjutkan yaitu menu selama kehamilan. Nah, untuk kehamilan 1-3 bulan itu ibu itu bisa makan dalam porsi kecil tapi sering. Kemudian juga makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas, kemudian juga asam. Kemudian juga ada makan makanan yang sangat segar, kemudian berserat, sedikit lemaknya dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Nah, kemudian minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu sehari. Nah kemudian untuk kehamilan 4-6 bulan, nah ibu bisa makan ditambah kira-kira 1 piring saja per hari ya Bu. Nah kemudian juga makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom ataupun kacang-kacangan. Nah kemudian juga protein itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut dan juga kuku. Nah setelahnya itu diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan juga vitamin. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Makanan yang mengandung zat kapur misalnya susu, ikan teri, kacang dan sayuran hijau. Nah, kemudian selanjutnya itu ibu juga harus banyak minum air putih ya Bu, lebih banyak, termasuk 1 gelas susu sehari ya Bu. Nah, untuk ibu hamil 7-9 bulan, nah makanan ditambah kira-kira itu 1 piring per hari lagi ya Bu, ditambah lagi. Nah kemudian juga makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom ataupun kacang-kacangan lainnya. Kemudian protein yang dibutuhkan sangat untuk pertumbuhan kulit, rambut dan juga kuku seperti tadi ya Bu. Nah kemudian diperlukan untuk zat gizi lainnya seperti mineral dan juga vitamin. Kemudian tambahan zat kapur yang dibutuhkan selama persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Nah kemudian makanan yang mengandung zat kapur ini misalnya susu, ikan teri, kacang-kacangan, kemudian dan sayuran hijau. Nah kemudian setelahnya itu ibu bisa meminum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu sehari. Seperti tadi ya Bu, seperti apa sih kehamilan 4-6 bulan masih sama seperti itu. Nah untuk kehamilan untuk selanjutnya ada kehamilan dan persalinan yang beresiko. Nah, di sini kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi karena faktor 4 terlalu dan juga 3 terlambat. Apa saja itu ya Bu, Pak? Nah, untuk 4 yang terlalu itu, yang pertama itu adalah terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah terlalu tua untuk hamil, yaitu lebih dari 35 tahun. Nah, kemudian yang ketiga adalah terlalu sering hamil, anak lebih dari 3. Kemudian untuk yang keempat itu terlalu dekat dan ataupun rapat jarak kehamilannya itu kurang dari 2 tahun. Nah, kemudian untuk yang tiga terlambat, yaitu yang pertama adalah terlambat untuk mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, kemudian juga terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Seperti itu ya Bu, Pak, bisa dipahami ya Bu? Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah tanda-tanda bahaya kehamilan yang perlu ibu bapak waspadai ya Bu, Pak. Nah di sini untuk yang pertama adalah perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit. Kemudian juga bengkak di kaki, kemudian tangan ataupun wajah, serta disertai sakit kepala ataupun kejang, kemudian demam ataupun panas tinggi lebih dari 2 hari. Kemudian juga keluar cairan, ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Nah kemudian juga muntah yang terus dan tidak mau makan. Nah kemudian juga ada berat badan yang tidak naik pada trimester 2 ataupun 3. Nah kemudian ada bayi di kandungan gerakan yang berkurang ataupun tidak bergerak sama sekali. Nah hal itu tadi harus ibu dan bapak juga waspadai ya, apabila nanti ibu hamil ya. Apabila terdapat salah satu ataupun beberapa tanda bahaya tersebut, maka segeralah minta pertolongan ke tenaga kesehatan ya Bu, Pak. Nah baik, untuk selanjutnya itu kondisi emosional ibu hamil. Nah kondisi emosional ibu hamil itu yang pertama adalah ibu hamil yang mudah tersinggung, yaitu sensitif lah, uring-uringan, kemudian manja, mudah marah dan tidak semangat. Itu adalah hal fisiologis ya Bu.
Kemudian ada perasaan mudah lelah, yaitu tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisinya fisik ya, kondisi fisiknya. Kemudian selanjutnya adalah mencemaskan perubahan fisiknya, yaitu khawatirlah terhadap perkembangan bayinya dalam rahim. Kemudian ada muncul khawatir bila bayinya meninggal, kemudian ataupun cacat. Nah, kemudian ibu juga merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Kemudian untuk ingin sangat diperhatikan pada waktu mengidam, kemudian menginginkan makanan yang mungkin tidak pada musimnya, sehingga kadang itu sulit didapat gitu. Nah, kemudian hal tersebut itu semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga dan juga suami, seperti itu ya Bu Pak. Nah, untuk di sini ada tips relaksasi untuk ibu hamil agar ibu hamilnya itu bisa rileks nanti, agar ibu pada saat hamil itu bisa rileks ya Bu. Nah, untuk yang pertama itu ibu dapat melakukan relaksasi yang sangat sederhana sehingga menimbulkan perasaan yang sangat nyaman. Kemudian relaksasi itu dilakukan 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Kemudian ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dengan meminta ibu untuk membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang sangat nyaman. Kemudian tempat yang pernah dikenalnya dan juga disukainya, misalnya merasa sedang berada di pantai yang sangat tenang ataupun mendengarkan musik yang sangat lembut. Nah, kemudian juga ada di sini ada program perencanaan persalinan dan juga pencegahan komplikasi, yaitu P4K, dan juga buku kesehatan ibu dan anak, yaitu KIA. Nah, di sini untuk bagi ibu hamil itu diberikan buku KIA. Nah, buku KIA ini berisi catatan tentang kesehatan ibu hamil, bersalin dan juga nifas dan anak, yaitu bayi baru lahir dan juga anak balita. Sedangkan berbagai informasi serta juga di sini berbagai informasi cara memelihara dan juga merawat kesehatan ibu dan juga anak. Kemudian buku KIA ini tersedia di fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes, kemudian Pustu, Puskesmas, Bidan, di dokter praktik, kemudian rumah bersalin, rumah sakit. Kemudian juga di sini ada stiker P4K itu ditempel di pintu ataupun jendela dari depan rumah ibu hamil. Kemudian untuk tujuan dari P4K ini adalah terdatanya sasaran ibu hamil, kemudian dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil ini agar diketahui lokasi tempat tinggal ibu hamil, kemudian identitas ibu hamil dan juga taksiran persalinannya, penolong persalinannya, kemudian pendamping persalinan, fasilitas persalinan, tempat persalinan, kemudian calon donor darah, transportasi yang akan digunakan, serta pembiayaan. Kemudian adanya perencanaan persalinan, termasuk pemakaian metode KB, kemudian pasca melahirkannya disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan juga bidan. Nah, kemudian pelaksananya pengambilan keputusan yang sangat cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, untuk kemudian juga adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader, dan juga dukun. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya itu ada tanda-tanda ibu melahirkan. Nah, di sini tanda-tanda ibu melahirkan ini nanti akan muncul ya Bu, ketika ibu merasa ingin melahirkan gitu ya Bu. Jadi ibu dan bapak bisa mengenali tanda-tanda ini, yaitu yang pertama adalah seperti perut mules. Secara teratur mulusnya itu sering dan juga lama, kemudian keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, kemudian juga keluar air ketuban dari jalan lahir. Nah, bayi biasanya itu lahir 12 jam sejak mulus yang teratur pertama. Nah, kemudian juga di sini di sini ada persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan. Nah, di sini yang pertama adalah tenaga kesehatan yang merupakan orang yang sudah sangat terampil untuk membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan juga bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan, akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong dan dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian setelahnya itu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu menggunakan peralatan yang sangat aman Bu ya, bersih dan juga steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan juga bahaya kesehatan lainnya. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya Bu dan juga bapak. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah perawatan pasca persalinan. Nah, di sini melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih dan kering, juga steril setiap hari sampai tali pusar lepas. Nah, kemudian juga ada pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan juga polio bagi bayi ya Bu. Nah, kemudian juga memeriksakan kesehatan ibu dan juga bayi baru lahir pada tenaga kesehatan
makan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Nah, kemudian juga meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan, dan 1 lagi yaitu setelah 24 jam. Nah, kemudian segera melaporkan kelahiran kepada kader desa, wisma ataupun posyandu. Kemudian dianjurkan juga untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang sangat bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah inisiasi menyusui dini. Nah, di sini inisiasi menyusui dini dan juga ASI eksklusif. Nah, IMD ini ya, yaitu inisiasi menyusui dini, yaitu bayi yang mulai disusui segera setelah dilahirkan. Nah, tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, biarkan bayi itu mencari dan menghisap putih susu walaupun ASI belum keluar. Nah, hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis ibu dan juga bayi, mencegah terbuangnya air susu ibu yang pertama yaitu kolostrum. Kemudian juga pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Nah, kemudian juga pemberian ASI yang sangat dianjurkan untuk tetap diberikan sampai usia 2 tahun ya Bu. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat pemberian ASI. Nah, di sini Ibu juga harus tahu ya Bu dan juga Bapak, di sini pemanfaat dari pemberian ASI terhadap bayinya. Nah, di sini yang pertama adalah mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam membentuk imun pada tubuh bayi. Dan kemudian juga dapat membantu pertumbuhan gigi dan juga bentuk rahang bayi secara sempurna. Kemudian juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Nah, kemudian juga mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan juga anak serta selalu bersih dan segar. Bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. Nah, kemudian juga ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan ya Bu Pak. Nah, kemudian di sini ada infeksi menular seksual yaitu IMS. Nah, yang pertama itu adalah semacam gonore yaitu kecenderungan. Nah, di mana gejala pada laki-laki duh tubuh dan juga uretra, kemudian kenyal, putih, kekuningan ataupun kuning. Nah, kemudian ada gejala pada perempuan juga ya Bu yang harus diwaspadai. Nah, seringkali tanpa gejala bila ada duh tubuh putih ataupun kuning, terutama di daerah mulut, perlu pemeriksaan dalam. Kemudian untuk pencegahannya itu tidak berhubungan intim setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Seperti itu ya Bu Pak. Kemudian untuk sifilis ataupun raja singa yang biasa disebut raja singa ya Bu. Dari sini yang pertama adalah gejalanya biasa, yaitu yang pertama luka ataupun koreng, jumlahnya itu biasa 1, bulat ataupun lonjong, dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Kemudian juga kelenjar getah bening dilipat paha, biasanya itu bagian dalam yang membesar, kemudian kenyal, juga tidak ada nyeri pada penekanan. Nah, kemudian untuk penjagaannya itu tidak berhubungan intim ya Bu Pak, nggak setia pada pasangan, kemudian menggunakan kondom. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah herpes genital. Nah, yang harus Ibu Bapak ketahui itu adalah gejala herpes genital, yaitu diawali dengan bintil-bintil lentingan, kemudian luka ataupun erosi berkelompok di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, kemudian pembesaran kelenjar, lipat paha, kenyal, dan disertai gejala sistemik. Nah, kemudian herpes genital ini kambuhan, yaitu timbul bila ada faktor stres pikiran lah, senggama yang sangat berlebihan, kemudian kelelahan, dan juga lain-lain. Umumnya lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Nah, kemudian untuk pencegahannya Bu Pak, pencegahan herpes genital ini yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan hindari faktor pencetus. Yang paling penting di sini adalah kesetiaan untuk pasangan dan juga saling menjaga kebersihan masing-masing ya Bu Pak. Masih yang pertama adalah conjunctivitis chlamydiosis, yaitu pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama itu gejalanya itu matanya sembab, kemudian kemerahan uni bilateral dengan ada duh tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk pencegahannya itu bisa pemberian chloramphenicol tetes mata gitu ya, dosisnya 4 kali 1 tetes, ataupun geramisin tetes mata yaitu 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir. Nah, kemudian juga ada konjungtivitis
konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir, yaitu gejalanya seperti matanya sembab, kemerahan, unibilateral dengan ada duh tubuh, kemudian matanya yang bernanah. Nah, kemudian pencegahannya itu pemberian chloramphenicol, kemudian tetes mata, kemudian dosis yang 4 kali 1 tetes ataupun gramisin tetes mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah kondilomata acuminata, yaitu cengkir ayam. Nah, gejalanya itu seperti yang pertama adalah bentuknya datar atau flat, yang kemudian yang kedua adalah bentuknya kaku, kemudian yang ketiga adalah verkosa, kemudian yang terutama pada daerah yang sangat lembab pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim loh Bu. Nah, kemudian untuk pencegahannya itu dapat berhubungan intim setiap pada pasangan, kemudian menggunakan kondom dan jaga kebersihan alat kelamin. Nah, selanjutnya di sini dilanjutkan dengan infeksi saluran reproduksi, yaitu SR, yaitu Candidosis vaginalis, yaitu gejala klinisnya itu seperti pruritus vulvae, itu inflamasi pada introitus dan labia disertai dengan edema dan juga viscera. Duh tubuh vagina bergumpal, putih, kadang-kadang juga dapat kental ataupun kekuningan. pH vaginanya itu kurang dari 4,5. Nah, untuk kemudian komplikasinya itu kulit sekitar vulva itu lecet, kemudian pencegahannya itu dengan menjaga kebersihannya Bu, Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah vaginosis bakterial. Nah, untuk masa inkubasinya itu beberapa hari sampai 4 minggu. Nah, kemudian untuk gejala klinisnya, vagina itu berbau amis terutama setelah senggama. Duh tubuh vagina tidak terlalu banyak, kemudian homogen, putih keabu-abuan, melekat, dan pada dinding vagina tidak ada tanda-tanda inflamasi. Nah, untuk pH vagina itu lebih dari 4,7 tes amin atau plus. Kemudian untuk komplikasinya, komplikasi pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur bayi, berat badan lahir rendah. Kemudian selanjutnya adalah trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini adalah masa inkubasi, yaitu beberapa hari sampai 4 minggu. Nah, gejala klinisnya itu di tubuh pada vagina homogen, banyak, kemudian purulen, kadang-kadang berbusa, mukosa vagina itu eritema, kemudian berbau seperti ikan busuk, dapat disertai juga pruritus, kemudian pruritus pada vulva. Nah, pH vaginanya itu adalah lebih dari 5,0 ataupun pH vaginanya itu kurang dari 5,0. Nah, untuk komplikasinya pada perempuan ini, hamil dapat menyebabkan ratus prematur, kemudian bayi berat badan lahir sangat rendah. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah HIV dan juga AIDS. Nah, HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, kemudian merupakan kuman ataupun virus penyebab AIDS. Nah, untuk AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah, adalah kumpulan gejala ataupun penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang dimana dapat dari infeksi HIV. Nah, kemudian untuk penularan HIV dan AIDS. Nah, infeksi HIV ditularkan itu melalui pertukaran cairan tubuh manusia, Bu, Pak. Nah, beberapa cara yang beresiko menularkan HIV diantaranya yang pertama adalah hubungan seks yang tidak aman. Kemudian pada saat hubungan seks tanpa kondom, HIV juga dapat menular dari darah yang terinfeksi, kemudian air mani ataupun cairan vagina yang langsung ke aliran darah pasangannya, ataupun melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina, penis ataupun dubur. Kemudian HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV ataupun melalui alat suntik ataupun alat tindakan medis yang lainnya. Kemudian yang tercemar HIV. Selanjutnya itu adalah selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui, MTCT, nah mother to child transmission. Nah, kemudian untuk selanjutnya HIV tidak menular melalui yang pertama adalah makan, minum bersama, kemudian memakai peralatan makan atau minum mereka, kemudian bersentuhan ataupun berjabat tangan, kemudian berpelukan, hidup serumah, kemudian juga menggunakan WC atau toilet bersama, kemudian berenang bersama, bergantian pakaian, handuk ataupun sapu tangan, hubungan sosial lainnya, kemudian juga gigitan serangga ya Bu, Pak. Nah, kemudian di sini yang perlu diwaspadai untuk ibu dan bapak agar HIV itu emang tidak menunjukkan gejala ya Pak, Bu. Nah, setelah seseorang terinfeksi HIV, dia itu terlihat
baik-baik saja ya Bu, biasa saja gitu seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinisnya, tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh, nah darah, sperma, cairan vagina maupun juga ASI ya Bu, Pak. Nah, di sini hal ini itu biasanya terjadi selama 5-10 tahun. Nah, setelah itu orang tersebut akan mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Nah, untuk cegah HIV dan AIDS-nya di sini saya akan menjelaskan juga kepada Ibu dan Bapak agar tahu dan bisa paham ya Bu, Pak. Nah, yang pertama itu wajib saling setia ya Bu, Pak. Nah, masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain. Nah, kemudian juga harus memakai kondom. Jika ternyata tidak bisa setia, gunakanlah kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun. Nah, hindari penggunaan narkoba suntik. Nah, menggunakan jarum bergantian yang beresiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun apapun bentuknya, hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri ya Bu, Pak. Nah, kemudian penggunaan alat-alat yang sangat steril. Nah, jangan gunakan jarum ataupun alat suntik atau alat peluka atau alat penembus kulit lainnya, tindik ataupun tato secara bergantian. Penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kanker pada perempuan. Nah, kanker pada perempuan ini adalah kanker leher rahim, yaitu serviks, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia loh Bu, Pak. Setelah kanker payudara. Di Indonesia ini kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan Bu, Pak. Nah, di sini kanker leher rahim itu maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut itu sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang relatif sangat cepat ya Bu, Pak. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini ya Bu, Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah deteksi dini kanker leher rahim yang dianjurkan untuk perempuan di usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Nah, untuk deteksi dini kanker leher rahim ini dapat dilakukan di dokter ataupun bidan, kemudian puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, kemudian untuk pada stadium awal ini umumnya kanker leher rahim itu tidak memiliki gejala. Nah, kemudian untuk pada stadium lanjutnya itu gejalanya itu antara lain perdarahan pasca senggama, kemudian perdarahan yang tidak normal dari vagina, kemudian mulai bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk. Nah, kemudian juga untuk keputihan yang berbau busuk, kemudian juga ada nyeri pinggang saat buang air kecil ataupun buang air besar. Seperti itu ya Pak, Bu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada deteksi dini kanker payudara, yaitu sadari. Sadari ini adalah periksa payudara sendiri. Nah, sadari ini dilakukan pada saat setelah masa haid selesai. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita bisa memulai dengan melihat payudara Anda di cermin dengan posisi pundak yang tegap, kemudian kedua tangan di pinggang, kemudian Anda harus melihat payudara dari ukuran bentuk dan warna yang biasanya Anda ketahui, kemudian payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan bentuk dan pembengkakan. Kemudian jika Ibu melihat perubahan berikut ini, segeralah Ibu untuk pergi ke dokter dan berkonsultasi. Nah, untuk kulit mengkerut, kemudian terjadi lipatan, ada tonjolan, kemudian puting berubah, kemudian posisi biasanya seperti tertarik ke dalam, kemudian kemerahan, ada nyeri dan ruam-ruam, bahkan sampai bengkak gitu ya Bu, Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah langkah kedua, yaitu sekarang angkat tangan Ibu dan juga amati jika ada perubahan-perubahan yang telah disebut dan pada langkah pertama. Kemudian langkah yang ketiga itu saat Ibu bercermin, Ibu bisa mencermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting Ibu, baik itu cairan bening seperti susu berwarna kuning ataupun campur darah, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat itu berikutnya rasakan payudara Ibu dengan cara berbaring. Nah, gunakan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri, begitu sebaliknya gunakan pijatan pelan namun mantap. Nah, tapi bukan keras, dengan 3 ujung Anda, telunjuk, tengah, dan manis. Kemudian jaga posisi ujung jari datar terhadap permukaan payudara. Kemudian gunakan gerakan memutar sekali putaran mencangkup seperempat bagian payudara, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian juga Ibu bisa pijat seluruh payudara Ibu dari atas sampai bawah, kiri kanan, dari tulang pundak sampai bagian atas perut, dan juga dari ketiak sampai belahan payudara. Nah, kemudian juga buatlah pola memutar untuk memastikan Ibu sudah memijat seluruh payudara Ibu. Nah, kemudian juga mulai dari puting, buat gerakan memutar semakin lama semakin membesar.
Nah, sampai ibu bisa mencapai pada bagian teri payudara. Nah, ibu juga dapat membuat gerakan naik turun. Gerakan ini bagi sebagian besar perempuan dianggap lebih efektif. Pastikan ibu juga pastikan ibu juga menekan seluruh jaringan payudara dari depan puting sampai bagian belakang. Kemudian gunakan pijatan ringan untuk kulit dan juga jaringan tepat di bawah kulit, pijatan sedang untuk bagian tengah payudara, dan pijatan kuat untuk jaringan bagian dalam. Nah, kemudian saat ibu mencapai jaringan bagian dalam, maka ibu harus dapat merasakan tulang iga juga ya, tulang iga ibu seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah yang kelima, yaitu terakhir, rasakan payudara ibu saat berdiri ataupun duduk, ataupun saat ibu mandi. Karena sebagian perempuan, nah mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan juga licin. Nah, lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah 4 ya Bu, Pak. Nah, kemudian di sini adalah kehidupan seksual suami dan juga istri. Di sini yang perlu Ibu dan Bapak ketahui ya, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan juga psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga pasti baik Bu, Pak. Nah, kemudian faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup ataupun sedang dalam pengobatan tertentu. Nah, kemudian faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang sangat harmonis. Nah, kemudian juga gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami, yaitu laki-laki, ataupun istri, yaitu perempuan. Nah, komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak bisa sama-sama puas ya Bu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya adalah gangguan seksual pada perempuan dan juga laki-laki. Yang pertama adalah gangguan seksual pada perempuan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya Bu, Pak. Nah, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau frigid ataupun hiperaktif, nomifomania. Nah, gangguan bangkitan seksual yaitu vagina yang berkurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang gitu ya Bu, Pak. Nah, kemudian rasa sakit ataupun tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Nah, tidak bisa ataupun sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan. Kemudian juga gangguan seksual pada laki-laki. Nah, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif frigid ataupun hiperaktif, nymphomania yaitu disfungsi ereksi impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, yaitu misalnya itu karena menderita diabetes mellitus, ataupun faktor psikis misalnya karena stres. Juga gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini ataupun justru ejakulasi yang sangat terhambat ya Bu, Pak. Kemudian juga gangguan orgasme yang tidak bisa merasakan orgasme seperti itu ya Bu, Pak. Kemudian juga mencegah gangguan seksual. Nah, selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama, dibina juga bersama pasangan, baik pasangan yaitu ibu dan juga bapak. Kemudian juga bersikap dan berbicara secara terbuka dan juga apa adanya. Nah, masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Tidak boleh ditutup-tutupi ya Bu, Pak. Kemudian juga jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sangat sehat. Kemudian yang misalnya itu tidak merokok, kemudian kalau stres, tidur cukup, kemudian pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Kemudian jangan tergoda untuk menggunakan obat ataupun ramuan yang tidak jelas isi dan juga indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi dan juga organ tubuh lainnya seperti hati dan juga ginjal. Bahkan mengkonsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Seperti itu ya Bu, Pak. Harus diwaspadai. Dan kemudian jagalah keseimbangan antara kesibukan dan juga rekreasi. Kemudian juga selalu usahakan untuk memiliki waktu yang khusus hanya berdua bersama pasangan. Nah, kemudian jangan melakukan hubungan seksual yang hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Kemudian komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya Bu, Pak. Baik Ibu, Pak, mungkin dicukupkan sekian untuk konseling kesehatan reproduksi dan juga seksual bagi calon pengantin. Semoga Ibu dan juga Bapak bisa dapat memahami hal yang tadi saya jelaskan kepada Ibu dan juga Bapak, dan juga semoga bisa bermanfaat ya Bu, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.